Leg pertama partai final Piala AFF 2024 telah selesai dilakukan dan Vietnam berhasil mengalahkan Thailand dengan skor tipis 2-1, di mana penyerang naturalisasi Nguyen Xuan Song kembali tampil sebagai pembeda dengan 2 gol yang ia lesahkan, yang mana berarti secara total Xuan Song udah mengemas 7 gol dari 4 pertandingan. Selain itu, ia juga udah bikin 2 assist. Tentu saja, suka tak suka, kita harus mengakui penyerang yang satu ini emang terbilang gacor, setidaknya untuk ukuran Asia Tenggara. Namun seperti biasa, publik Vietnam ini loh, yang kadang bikin malu sendiri, sebab berkat aksi Xuan Song di Piala AFF, orang-orang di sana sebagaimana dikutip dari media Malaysia Makan Bola, menyebut Xuan Song ini sebaris atau setara dengan sosok Cristiano Ronaldo. Dan lucunya, mereka ramai-ramai diketahui mention CR7. Sebuah hal yang mungkin bikin Ronaldo ngakak aja sih. Dia yang udah bikin 900 plus gol, bisa-bisanya disamain kualitasnya sama striker yang terlihat gacor di sebuah turnamen, ya maka Ronaldo sendiri nggak tahu kalau itu ada. Nah, apa yang dilakukan oleh publik Nguyen emang gokil sih, sebab sebelum ini ada nih yang bilang kalau Jesus hanya sebatas pemain amatir kalau berhadapan sama Nguyen Xuan Song. Meskipun begitu, publik Vietnam dijamin bakal langsung terdiam ketika dikasih fakta yang ada khususnya soal Jesus. Timnas Vietnam benar-benar menunjukkan hasil TC-nya ke Korea Selatan dengan meraih hasil positif di Piala AFF. Kita tentu tahu pasukan Nguyen sempat mengalami fase mundur saat diasuh oleh Philippe Chosie. Akan tetapi, di bawah arahan Kim Sang-sik, pelan-pelan mereka mulai bangkit. Dan di Piala AFF ini, seolah ingin mereka jadikan sebagai bukti kebangkitan itu. Nah, satu nama dari Vietnam yang mencuri perhatian adalah striker naturalisasi asal Brazil bernama Rafael Son, yang kini berubah nama jadi Nguyen Xuan Song, di mana penyerang 27 tahun itu seketika mampu jadi mesin gol baru Vietnam di Piala AFF 2024. Terbaru 2 golnya saat mengalahkan Thailand di final leg pertama, membuatnya kini udah mengoleksi 7 gol dari 4 pertandingan. Gak cuma itu aja, sepanjang turnamen ini, ia juga udah bikin 2 assist. Dan sejatinya, suka nggak suka, ia memang tipe penyerang komplit yang udah terbukti di Piala AFF kali ini. Yap, untuk ukuran ASEAN, Nguyen Xuan Song emang nggak bisa kita pungkiri adalah penyerang yang tajam, dan salah satu hal yang menonjol pada dirinya adalah kemampuannya untuk mencari ruang kosong di kotak penalti. Maka hal yang wajar jika publik Vietnam benar-benar mengagung-agungkan striker milik klub Nam Dinh FC ini. Namun seperti biasa, nggak Vietnam namanya kalau nggak bikin sensasi. Dikutip dari media Malaysia Makan Bola, kalau publik Vietnam menganggap Xuan Song ini sebaris atau setara dengan Cristiano Ronaldo. Ya, kalian gak salah dengar. Cristiano Ronaldo yang udah mencetak 900 plus gol dianggap sejajar levelnya sama Nguyen Xuan Song oleh publik Vietnam. Tentu saja, hal ini membuat banyak pihak nggak habis pikir sama pola pikir imajinasi masyarakat Vietnam. Emang sih, soal ketajaman, ini pemain emang oke, khususnya ketika mentas di Liga Vietnam. Saat membela Binh Dinh FC, pemain naturalisasi dari Brasil tersebut berhasil mencatatkan 25 gol dari 45 laga. Lalu ketika membela Nam Dinh FC, sejauh ini ia udah mencetak 52 gol dan 10 assist dari 58 pertandingan. Nah, melihat statistik itu, wajarlah publik Nguyen menyebutnya setara dengan Cristiano Ronaldo. Tapi bagaimanapun, ya nggak gitu juga kali. Mungkin Ronaldo pun juga ngakak gitu loh. Ketika ia disama-samain sama penyerang yang cuma main di level Asia Tenggara di usia prime-nya. Lebih lanjut, selain menyombongkan Xuan Song yang setara dengan Ronaldo, sebelum ini pun
publik Vietnam lebih dulu ngecengin Indonesia dengan menyebut Jesus adalah pemain amatir jika berhadapan dengan Nguyen Xuan Song. Jelas hal ini bukannya bikin publik tanah air marah atau gimana, tapi asli, cuman ketawa aja gitu loh. Fakta bahwa Jesus main di Serie A dan Xuan Song cuman main di Liga Vietnam aja udah membuktikan semuanya. Selain itu inget ya Nguyen, di Italia, nama Jesus udah diakui sebagai salah satu back dengan prospek cerah dan telah menjadi incaran tim-tim macam Torino, Fiorentina, AC Monza, Lazio, hingga Juventus. Dan inget gak kalian ketika Jesus tampil luar biasa ketika man-to-man dengan 6 penyerang elit Serie A seperti Moiskin, Duvan Zapata, Alvaro Morata, Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, dan baru aja kemarin Romelu Lukaku. Memang sekali lagi, bahkan Mimin pun mengakui kok Xuan Song ini hebat pol di level Asia Tenggara. Tapi ingat, statistik membuktikan kalau ini penyerang sebenarnya biasa aja ketika main di kompetisi yang levelnya di atas ASEAN. Saat main di Nasvet Bold Club yang kini ada di Divisi 3 Liga Denmark, Xuan Song cuma mampu mengemas 5 gol dari 26 pertandingan. Lalu ketika main di Esporte Club Vitória, klub Liga Utama Brasil, ia cuma mampu mencetak 1 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan. Dan saat main untuk Vegalta Sendai yang kini ada di Divisi 2 Jepang, ia bahkan cuma memainkan 1 pertandingan tanpa mencetak 1 gol. Yang mana dapat disimpulkan, tanpa mengurangi respect sama Rafaelson, ia memang striker hebat dan top, tapi untuk ukuran Asia Tenggara. Dan kocaknya, publik Vietnam benar-benar ingin nantangin lagi timnas Indonesia yang isinya pemain berpengalaman di level tertinggi seperti Martin Pas, Kevin Dix, Jesus, Michel Hurst, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Eleanor Reinders, sampai nanti mungkin ada Ole Rummenigge, Tristan Guyer, Jerore De Wolf, Miliano Jonathans, hingga Dean James. We never know. Yap, untuk saat ini menarik dinantikan apakah Vietnam mampu menjaga keunggulan ini atau malahan Thailand yang kembali melakukan epic comeback seperti saat di semifinal kalah melawan Filipina. Dan memang, gelar Piala AFF ini dirasa sangat penting bagi Vietnam untuk menaikkan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Di mana Vietnam akan satu grup dengan Malaysia, Nepal, dan Laos di grup F. Harusnya mereka bisa lolos dengan cukup mudah. Tapi yang nggak tahu juga sih, karena diem-diem Laos pun juga udah pelan-pelan permainannya udah cukup meningkat. Pun pasukan harimau Malaya yang nggak akan membiarkan diri mereka terus terpuruk. Intinya, hanya juara grup lah yang akan lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya terserah negeri sejuta Nguyen mau bilang apa. Kalaupun mereka juara AFF ya udah, toh mereka benar-benar totalitas banget nyiapin buat ajang ini, beda dengan Indonesia, yang fokus utamanya adalah round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan ingat, kita nggak boleh sombong atau jumawa karena kita sendiri belum memastikan lolos ke Piala Dunia. Peluang itu besar memang, tapi nggak ada yang jamin kita bisa dengan mudah lolos. Ya intinya, nasib kita dari tangan kita sendiri. Nggak usah terganggu sama isu-isu yang nggak jelas, termaksud isu Shinteong, yang menurut media Italia, Tuttosport, akan diganti sama pelatih Eropa. Toh setelah ditelusuri lebih lanjut, itu hanya asumsi media tersebut. Dan Mimin merasa, media-media Italia itu udah mulai tahu caranya narik atensi publik tanah air, so tetap kawal timnas Indonesia. Pokoknya, segala gangguan dari luar, sikat aja. Jangan sampai momentumnya hilang gara-gara ulah mereka-mereka yang nggak bertanggung jawab. Kasihan Pak Erik, kasihan STY beserta stafnya, kasihan para pemain, dan kasihan sama fans yang udah selalu maksimal memberikan dukungan. Untuk itu, tetap dukung dan doakan semua elemen timnas. Bismillah, 9 poin atau minimal 7 poin bukanlah hal yang mustahil untuk didapat. Oke, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.